Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nurul Falah? Tetap semangat dong ya. Jangan kalian semakin kemari semakin lemah, karena kita sebentar lagi akan menghadapi ujian tengah semester. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian sehingga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap di rumah, jaga jarak, jaga kebersihan, semangat terus untuk belajar walau kita dipisahkan dengan jarak. Mari kita lanjutkan materi kita yang terdahulu, karena sebentar lagi kita akan menghadapi ulangan atau penilaian tengah semester. Kita lanjutkan yang lalu, yaitu 2, perkembangbiakan pada tumbuhan atau pada tumbuhan Gymnospermae. Gymnospermae merupakan kelompok tumbuhan berbiji terbuka karena bijinya tidak dilindungi oleh kulit buah. Contoh tumbuhan Gymnospermae yaitu melinjo, pinus, pakis, haji, dan pohon ginkgo. Jadi tumbuhan ini memiliki alat reproduksi berupa strobilus ya, jantan yang menghasilkan gamet jantan, sering kita sebut serbuk sari, sedangkan betina menghasilkan gamet betina. Reproduksi pada Gymnospermae ini diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Jadi serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakan menjadi strobilus betina. Kita lanjutkan di halaman sebelah, halaman 38. Tumbuhan Gymnospermae menghasilkan 2 spora, yaitu mikrospora dan megaspora. Mikrospora berkembang menjadi mikrogametolid topit ya. Gametopit ini atau topit jantan dan berisi serbuk sari. Sementara itu megaspora berkembang menjadi menganga megagametolid topit. Jadi gametopit ini betina pada bakal biji. Megaspora terdapat struktur liang biji, mikrofil, dan kantong serbuk sari, pollen Campbell, yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi betina. Setelah serbuk sari dilepas, butir serbuk sari berkembang menjadi sperma. Pada saat penyerbukan, serbuk sari melekat pada liang bakal biji. Selanjutnya sperma bergetar menuju sel telur melalui melalui serbuk sari. Jika terjadi perubahan, akan terbentuknya zigot yang berkembang menjadi embrio dan biji. Jika biji tersebut jatuh pada tempat yang sesuai, biji akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan Gymnospermae juga dapat berproduksi secara vegetatif, misalnya pada tumbuhan pakis haji yang memiliki tunas bulbil untuk membentuk individu baru. Tumbuhan Gymnospermae juga mengalami pergiliran keturunan seperti halnya tumbuhan Angiospermae. Siklus hidup Gymnospermae terdiri atas 2 tahapan, yaitu sporofit dan gametofit. Nah, bagaimana proses pergiliran keturunan pada tumbuhan Gymnospermae kita akan melakukan. Kita lihat gambar di bawah, kita identifikasi, simak, nggak usah pelan-pelan. Kita lihat. Ya, sekarang kita lanjutkan ke perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Pernahkah kamu melihat tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berbunga? Tentunya tidak. Tumbuhan lumut dan tumbuhan paku tidak pernah berbunga. Selanjutnya, bagaimana tumbuhan tersebut berkembang biak? Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif.
berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut namanya metagenesis. Nah, fase vegetatif atau fase sporofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora. Sedangkan fase generatif, fase gametofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Nah, metagenesis pada tumbuhan lumut. Pada perkembangan biakan tumbuhan lumut terjadi metagenesis secara teratur antara generasi sporofit yang bersifat diploid dan generasi gametofit yang bersifat haploid. Generasi gametofit menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Untuk melakukan perkembangbiakan generatif dilakukan melalui peleburan gamet jantan dan gamet betina. Generasi sporofit terjadi pada saat terbentuknya sporonium, ya. Sementara itu tumbuhan lumut yang sering kita jumpai merupakan generasi gametofit. Generasi gametofit lebih dominan daripada sporofit. Kita lihat gambar di samping, ya. Kita simak secara, gak usah terburu-buru. Kalian lihat dari mulai spora ini sampai sporanium, ya, 2N. Nah, selain melalui spora, tumbuhan lumut juga mengalami perkembangbiakan secara vegetatif melalui kuncup, gemei, dan fragmentasi. Fragmentasi akan terjadi saat tumbuhan lumut melepaskan bagian tumbuhan dan membentuk individu baru. B. Metagenesis pada tumbuhan paku. Perkembang biakan generatif tumbuhan paku dilakukan melalui peleburan gamet jantan dengan gamet betina. Nah, pernahkah kamu melihat spora pada tumbuhan paku? Ya, kalian nanti, ya, memang sekarang agak sulit, ya, kalian cari tumbuhan paku, ya, yang berperan dalam reproduksi. Nah, di situ ada gambar, digambar saja dulu, ya, setelah kita mengidentifikasi struktur daun tumbuhan paku. Ini ada siklus, ya. Setelah melakukan tadi di atas kita simak, kita mengetahui bahwa tumbuhan paku berproduksi dengan spora yang terdapat dalam sorus di permukaan bawah daun. Apabila kadar air dalam sorus tersebut berkurang, maka sorus akan pecah dan spora akan menyebar. Spora tersebut akan mengalami metagenesis. Jadi perkembangbiakan generatif dan vegetatif ini berlangsung secara bergantian melalui metagenesis, generatif vegetatif, generasi vegetatif, sporofit, ya, lebih dominan daripada generasi generatif atau gametofit. Nah, kalian ketahui siklus hidup tumbuhan paku. Terdapat 3 jenis tumbuhan paku, yaitu paku homospora, heterospora, dan tumbuhan paku peralihan yang masing-masing memiliki siklus hidup berbeda. Selain mengalami perkembangbiakan secara vegetatif juga menggunakan spora, tumbuhan paku juga dapat berkembang biak secara vegetatif menggunakan rizoma di dalam tanah. Rizoma tersebut akan menjalar di dalam tanah dan memunculkan tunas baru. Teknologi reproduksi pada tumbuhan, ya, ada 3. Hidroponik. Hidroponik adalah metode budidaya tanaman menggunakan air. Kalian sering dengar pada zaman-zaman sekarang ini, pada saat-saat ini, tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk tumbuh. Oke. Vertikultura. Vertikultura adalah metode budidaya tanaman dengan cara membuat media bercocok tanam secara bertingkat. Nah, tujuan dari teknik ini adalah efisiensi tempat dan cocok diterapkan di daerah perkotaan. Yang C, kultur jaringan.
Kultur jaringan adalah proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Melalui teknik ini dapat diperoleh tanaman dalam jumlah banyak, sifatnya seragam, dan dalam waktu singkat. Kultur jaringan dilakukan dengan mengisolasi bagian-bagian tumbuhan, misalnya sel, jaringan, atau organ. Bagian-bagian tersebut selanjutnya ditumbuhkan pada media tumbuh berupa agar yang mengandung nutrisi secara aseptis. Bagian tumbuhan tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru yang memiliki bagian tubuh lengkap. Kultur jaringan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sifat totipotensi tumbuhan. Bagian tumbuhan yang memiliki sifat totipotensi biasanya terdapat pada sel-sel muda yang masih aktif mengadakan pembelahan. Contoh, tumbuhan yang banyak dikembangbiakan dengan kultur jaringan adalah anggrek. Nah, anggrek memiliki biji sangat kecil sehingga jumlah cadangan makanannya sangat sedikit. Hal tersebut yang menyebabkan anggrek sulit dikembangbiakan secara alami. Nah, setelah kalian tahu tentang uraian di atas, kalian ini akan tahu tentang jenis teknologi reproduksi pada tumbuhan. Di situ ada tugas memang mendeskripsikan prinsip teknologi reproduksi. Nah, kita simak nanti sama-sama. Nah, ada di situ uji kompetensi 1, kalian kerjakan di rumah saja. Jadi langsung di bukunya. Yang selanjutnya sistem perkembangbiakan pada hewan. Nah, materi kita sebentar lagi ya, sebentar lagi. Coba kalian lihat tentang perkembangbiakan hewan. Kita telah mempelajari tadi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Sekarang kita lanjutkan ke hewan. Jadi perkembangbiakan ada 2, kita bagi nanti yang seksual dan pada hewan. Perkembangbiakan aseksual tidak melibatkan alat reproduksi. Beberapa cara pengembangbiakan aseksual pada hewan dengan berikut kita lihat. Pertunasan. Beberapa jenis hewan berkembang biak secara aseksual dengan membentuk tunas. Pertunasan ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya, misalnya pada hidra, obelia, dan ubur-ubur. Nah, tunas pada hidra berasal dari penonjolan dinding tubuhnya. Tonjolan tersebut kemudian membentuk mulut dan tentakel setelah cukup dewasa. Tunas melepaskan diri dari tubuh induknya menjadi individu baru. Ada gambar di samping itu ya. Nah, itu jadi kayak daging kecil ya, bisa. Nah, itu akan nanti berubah, nanti akan menjadi individu baru. Yang B, fragmentasi. Adalah cara perkembangbiakan aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuh. Tubuh induk akan terpotong membentuk fragmen-fragmen, selanjutnya setiap fragmen akan tumbuh dan berkembang membentuk bagian tubuh yang belum ada sehingga akan menjadi individu baru. Hewan berkembang biak dengan fragmentasi misalnya cacing. Nah, cacing pita dan cacing pipit. C. Partenogenesis adalah peristiwa perkembangbiakan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Contoh, organisme yang dapat berkembang biak dengan cara partenogenesis adalah lebah, kecoa, kutu, daun, dan kutu air. Nah, pada lebah, partenogenesis menghasilkan lebah jantan. Partegonesis pada kecoa menghasilkan kecoa betina tidak bersayap. Sementara itu, partenogenesis pada kutu, daun, dan kutu air akan menghasilkan keturunan betina. Yang kedua, selanjutnya, perkembangbiakan seksual pada hewan. Perkembangbiakan secara seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina.
sehingga terjadi fertilasi. Fertilasi merupakan peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Nah, fertilasi antara lain sel sperma dengan ovum akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Nah, fertilasi pada hewan vertebrata dapat terjadi secara internal dan eksternal. Fertilasi internal merupakan fertilasi yang terjadi di dalam tubuh induk betina, misalnya pada mamalia, sementara itu biasanya terjadi pada lingkungan perairan, misalnya pada ikan. Setelah terjadi fertilasi akan terjadi perkembangbiakan embrio berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya. Hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis: ovivipar, vivipar, dan opovivipar. Sekarang yang opovivipar kalian lihat ya, yang B vivipar, yang C ovivipar. Saya lanjutkan sedikit lagi. Siklus hidup hewan. Siklus hidup adalah proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot tumbuhan dan mampu membentuk zigot kembali. Nah, pada beberapa jenis makhluk hidup, selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual, misalnya pada hewan Aurelia atau ubur-ubur. Aurelia memiliki alat kelamin yang terpisah pada individu jantan dan betina. Nah, pembuahan ovum oleh sel sperma terjadi secara eksternal, yaitu di luar tubuh induknya. Hasil pembuahan berupa zigot akan berkembang menjadi larva bersilia yang disebut planula. Planula akan berenang dan menempel pada tempat yang sesuai. Setelah menempel, silia akan terlepas pada plantula, tumbuh menjadi polip muda yang disebut namanya skifistoma. Skifistoma ini kemudian membentuk tunas-tunas literal sehingga aurel dia tampak seperti tumpukan piring yang disebut namanya strobila. Kuncup dewasa paling atas akan melepaskan diri dan berkembang menjadi medusa muda yang disebut Ephira. Selanjutnya Ephira berkembang menjadi mendua medusa dewasa. Medusa dewasa ini akan menghasilkan sel sperma dan sel telur, lalu akan terjadi siklus hidup lagi. Ada pula siklus hidup yang dalamnya pergilirannya hanya mengalami reproduksi seksual saja. Misalnya ada metamorfosis. Jadi mengenai metamorfosis ini lakukan kita kegiatan, cuma kita tunda dulu ya. Setelah melakukan kegiatan kita akan amati terlebih dahulu. Ya, metamorfosis sempurna ini merupakan tahapan metamorfosis yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Pada proses tersebut, struktur dan fungsi organ tubuh mengalami banyak perubahan. Contoh, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu dan katak. B. Metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna misalnya belalang. Teknologi reproduksi pada hewan. Beberapa teknik yang dapat diterapkan dalam perkembangbiakan hewan yaitu inseminasi buatan dan cloning. Nah, inseminasi buatan atau kawin suntik adalah proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Inseminasi buatan misalnya dilakukan pada hewan ternak seperti sapi. Kelebihan teknik inseminasi buatan adalah efisiensi waktu dan biaya. Yang B, cloning. Cloning merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dari induknya dengan induknya. Dalam proses cloning dilakukan dengan cara memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Sel telur tersebut selanjutnya diberi kejutan listrik sehingga akan mengalami
pembelahan sel setelah tumbuh menjadi embrio. Selanjutnya embrio dimasukkan ke dalam rahim induk betina. Lain, hewan pertama hasil reproduksi melalui cloning adalah domba doli. Nah, itu ya yang tadi kita pelajari. Ada uji kompetensi 2, kalian kerjakan langsung saja di bukunya sama penilaian harian. Kita simak, nanti akan kita lanjutkan lagi pada bab 3 tentang pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Sekian dulu materi kita kali ini. Tolong dibaca ulang lagi, disimak lagi, karena sebentar lagi kita akan menghadapi pengambilan penilaian ulangan tengah semester. Selamat belajar. Sekali lagi kita ulang, tetap belajar, semangat, jaga kesehatan, hindarkan dari kerumunan. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.